Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini akan diberikan berupa video pembelajaran. Ya, untuk perkuliahan kali ini kita akan mengulang ya regresi linier sederhana dan regresi linier berganda ya pada data Bank Umum Syariah ya. Tahunnya tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari mulai Januari sampai Desember. Ya, ini karena memang ada beberapa kelompok yang sampai saat ini bahkan ada yang belum mengumpulkan tugas regresi sederhananya ya. Kemudian juga ada yang belum mengumpulkan tugas regresi bergandanya yang nantinya akan diarahkan untuk penugasan ujian akhir semester ya. Karena itu saya perlu untuk memberikan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda untuk data sekaligus 3 tahun ya, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kita akan mulai. Kita mulai dari regresi linear sederhana, Excel regresi linear sederhana yang sudah pernah saya berikan ya. Ini sudah pernah saya berikan ya. Kemudian juga sudah diberikan tugas ya masing-masing untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nah, yang waktu itu saya terangkan itu baru tahun 2024 Januari sampai dengan Desember. Ini sebagai contoh untuk 12 data ya. Begitu juga untuk yang regresi bergandanya ya. 12 data ya tahun 2024 saja. Nah, maka sekarang kita akan 36 data ya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ya. Nah, sebelumnya ini gambar-gambar ini kita delete dulu ya. Karena nanti akan kita perbarui dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi gambar-gambar ini kita delete dulu. Kita juga yang multiple ya. Saya delete dulu. Kembali ke simple ya. Nah, maka sekarang kita tambahkan datanya ya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ya. Nah, maka kita eh, insert dulu ya, sisipkan datanya ya. Jadi ini sisipkan atau insert ya, baris ya, entire row ya. Nah, kemudian ini tahun 2022-nya, kemudian sisipkan lagi untuk tahun 2024-nya. Ya. Kemudian sama juga untuk yang multiple ya. Kita insert 2022, kemudian ini 2023-nya. Jadi 2022, 2023, 2024 ya. Oke, kembali ke simple dulu. Nah, maka sekarang kita eh, atur datanya ya dari mulai pertama waktu dulu. Berarti kan kita mulai dari jadi data itu biasanya di akhir waktu ya. Jadi kalau Januari itu berarti akhir Januari. Ya, sehingga ini adalah 31 Januari ya, atau ini kita copy aja biasanya. Yang ini kita copy dua data ya. Kita copy, kemudian paste di sini. Nah, ini dimulainya dari 2022. Kemudian ini 2022. Nah, ini berarti 2022 ini 28 ya, 28 Februari. Karena bukan tahun kabisatnya. Nah, maka ini tinggal kita uh, tarik ke bawah ya. Nah, maka dia akan sampai Desember 2023 ya. Nah, otomatis waktunya kita atur lagi nih. Jadi dari mulai 1, 2,
Nah, ini diatur supaya rata kiri saja. Kembali kita tarik ya. Ini sampai dengan 36 berarti ya. Nah, karena 3 tahun. Nah, data karnya kita buka ya. Data 2022. Ini ya, ini dari statistik perbankan syariah ya, yang sudah pernah saya berikan cara untuk membuka data ini ya, dari statistik perbankan syariah. Ini yang ambil yang tabel 1A nih ya, tabel 1A ya. Jadi ambil file Excel-nya, ambil tabel 1A ya dari statistik perbankan syariah. Nanti tinggal kita copy nih ya, data CAR-nya karena kita eh, variabel X-nya adalah X1-nya adalah CAR ya. Ini ya Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Ya, kita copy aja, Ctrl C, copy. Ya. Nanti kemudian di data kita ini kita paste spesial. Paste spesial, ya nilainya saja, kemudian ditranspos ya. Jadi yang tadinya baris diubah menjadi kolom. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini data pertama ini masih salah nih. Ini harusnya data angka ya. Ini kan mungkin dia revisi ya. Ada tulisan R ya. Maka ini kita hapus R-nya, kemudian ini simbol desimalnya titik ya, bukan koma. Karena kita pakai Excel yang desimalnya pakai titik ya. Enter. Nah, maka jadi seperti ini ya. Jadi angka dia. Ini juga rata kanan ya. Ya. Ini yang CAR, kemudian yang return on asset-nya sama kita copy juga dari tahun 2022. Ini kan tahun 2022 ya. Ini ROA-nya, return on asset-nya ya, Januari sampai dengan Desember. Ctrl C, di copy, kemudian kembali paste di sini. Tempel spesial, ya, nilai, ditranspos. Nah, maka ini sudah ROA-nya. Oh ya, sebelumnya nih kita save as dulu, karena ini kan file sebelumnya ya. Ini di save as dulu, simpan sebagai nah ini kan 2024 saja. Ini kita tulis mulai 2022 ya. 2022. Simpan. Ya sudah. Berikutnya ini yang 2023. Maka data CAR-nya kembali kita ambil. Ini 2023. Mulai Januari ya. Sampai Desember. Kita paste spesial ya. Pilih nilai, value, pilih transpose. Ya ini CAR-nya. Berikutnya ROA-nya. 2023 Januari untuk data ROA. Kembali kita copy. Ctrl C, di copy ya. Kemudian paste spesial, nilainya, dan ditranspos. Oke, nah sudah. Ini CAR dan ROA sudah. Ini untuk yang regresi sederhana ya. Nanti ini eh, tinggal kita copy ya. Sebelumnya ini kita ke ini dulu ya, ke yang multiple dulu sama juga ya. Ini berarti tinggal kita copy dari sini aja, dari yang simple ya. Januari sampai dengan 2022 sampai dengan Desember 2023. Kita copy, ini pasti yang di multiple ya. Sudah, nomornya juga boleh kita copy.
paste, oke sudah. Nah, karnya juga tinggal kita copy dari yang simple. NPF. NPF belum ya, RUA dulu ya. NPF nanti kita ambil. RUA dulu yang adanya, return on asset. Iya. Nah, NPF baru kita ambil mulai 2022. Ini non-performing financing ya. Ini saya berikan contoh untuk yang CAR dan NPF terhadap ROA ya. Nanti yang lainnya ya Anda menyesuaikan ya, sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ini NPF Januari sampai Desember tahun 2022 ini. Kembali paste spesial Helios Transpos. Nah, kemudian yang 2023-nya NPF non-performing financing ya. Di Ctrl C, copy ya. Kemudian paste spesial. Nilai transpos. Oke, nah sudah. Nah berikutnya ini tinggal kita copy juga dari bawahnya nih ya. Ini yang sudah selesai perhitungan kan sejak Januari 2024 ya. Ini kita copy aja perhitungannya. Jadi 3 kolom ini ya. Ctrl C, 3 kolom tapi satu baris aja. Nah di sininya tinggal di pastenya itu satu baris ini aja nih. Nanti dia akan mengikuti formatnya. Ya, ini Ctrl V di paste. Nah, langsung. Maka perhitungannya sudah selesai nih. Ya, cuman di sini harus kita perbaiki. Berarti di sini bukan 12 data lagi ya. Ini berarti count-nya dari mulai B2 dia. Ya, ini 36 data. Enter. Ya. Kemudian yang ini juga summary-nya bukan, jadi mulai C2 berarti. Ya, sampai dengan C37. Enter. Nah, ini tinggal kita copy. Ctrl C, paste di sebelahnya. Ctrl V. Nah, maka sudah ini, maka semua udah mengikuti nih. Ya, nilai B0, B1. Tinggal ininya diperbaiki analisisnya ya. Analisisnya berarti persamaannya lihat B0 1,94 ya. Ini maka ini kita perbaiki ya. 1,94. Ini penulisannya karena kita pakai bahasa Indonesia ya. Desimalnya pakai koma ya. Kemudian B1-nya 0,0032 berarti ya. 0032 ya, sesuai angka ini nih. Ya, B1-nya nih. Nah, maka ini persamaan jadi ini ya. 1,94. Oh ya, ini bukan negatif ya, ini ternyata positif ya. B1-nya positif ya, maka ini positif nih. Plus. Nah, plus. Nah, maka jadi positif ya. Plus konstanta 1,94 ya, kita perbaiki ini. 1,94 ya. Berarti ketika 0, maka ROA bernilai 1,94%. 1,94%. Ya. Kemudian koefisien X1 plus 0,0032 ya. Atau 0,0032. 0,0032 itu aja. Dia positif ya. Berarti ketika akan meningkat 1%, maka ROA menurun. Ini meningkat berarti ya, karena dia positif ya. Meningkat 0,0032. 0032%.
ya karena dia positif ya, maka meningkat. Artinya antara KAR dan ROA itu berhubungan positif ya, atau berbanding lurus ya. Lalu lihat R kuadratnya ini 0,00284 ya. 0,0028 itu aja ya, cukup ya. 028 ya. Berarti KAR berpengaruh sebesar ya, cukup kecil ini berarti ya. Cuma 0,28 ya. 0,28% terhadap ROA. Pengaruhnya kecil nih KAR. Ini ya, sesuai dengan ini ya. Lalu R-nya 0,0533. 0,0533. Berarti KAR berkorelasi. Nah ini 0,0 ya. Berarti ini sangat lemah ya. Bukan lemah lagi, tapi sangat lemah. Ada di antara 0 dan 0,2. Sangat lemah terhadap ROA. Ya. Lalu T hitung 1 yang ini ya. 0,31. Lihat tuh T hitung 1 0,31. 0,31 ya. Ini ya. Boleh deh dua apa sampai 4 angka ya. 1 2 ya. 4 angka di belakang koma. Nah, tetapnya ini jadinya 2,03 ya. Karena dia di sini 36 angka ya. Jadi di sini B38-nya 36 ya. Jadi maka di sini nulisnya tetapnya 2,03 ya. 2,03 ya. Berarti min T tabel, T hitung 1 T tabel min 2,03 03 T hitungnya T hitung satunya 0,3112 0,3112 ini 2,03 03 atau secara parsial KAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oke, ini sudah betul. Nah, lalu F hitungnya 0,0096 ya. 0,0969 ya. 0969 dibulatkan ini. Ini F hitungnya. 969. F tabelnya 4,13. 0,13. Ya, berarti F hitung kurang dari F tabel yaitu 0,0969 0969 kurang dari 4,13. 13 ya. Karena tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ya, sudah. Jadi ini analisisnya ya. Nah, gambar ya nanti sesuaikan aja dengan yang sudah dicontohkan ya. Jadi dari mulai KAR, kemudian ROA ya, kemudian KAR dan ROA ya. Kita ke multiple dulu sekarang ya. Nah, ini karena masih kosong maka tadi ya kita copy ini ya. Satu baris untuk semua kolom ya. Kita Ctrl C copy ya. Maka paste di sini tapi untuk seluruhnya nih ya. Jadi satu kolom tapi semua baris ya. Ctrl V. Nah, maka semua angka sudah ya. Nah, kemudian ini perbaiki ya. Ini berarti dari mulai B2 ya. B2 sampai dengan B37. Enter. Nah, ini summary-nya dari mulai C2 berarti. C2 sampai dengan C37. Enter ya. Nah, makanya tinggal kita copy, Ctrl C, lalu paste di sebelahnya.
Ctrl V. Nah, maka sudah otomatis dia berubah nih ya, semua B0, B1, B2-nya ya. Nah, sehingga sekarang ini tinggal kita perbaiki analisisnya seperti tadi ya. Lihat di sini sekarang B0-nya 0,26 ya. 0,2695 ya. 0,2695. B1-nya positif tuh ya, 0,0444 ya. Positif ini. Plus ya 0,00444 ya. Dan ini B1-nya, B2-nya 0,2774. Positif juga ya. Plus 0,2774. 2774 ya, ini ya. 2774. Nah, maka kita sesuaikan. Pertama, konstanta 0,2695, 0,2695, 0,2695. Berarti ketika CAR dan NPF bernilai 0, maka ROA bernilai 0,2695. 2695. Ini sudah. Koefisien X1 ini positif 0,0444, 0,0444 ya. Kalau meningkat 1%, maka ROA meningkat juga ini karena dia positif ya. Meningkat juga 0,0444, 0,0444 ya. Kemudian koefisien X2 0,2774 positif juga nih ya. 0,2774. Berarti ketika NPF meningkat 1%, maka ROA meningkat juga nih ya. Meningkat ya. 0,2774. 2774. Ya, sudah. Kemudian R kuadratnya ini ya 0,2481. 0,2481. Nah, ini ya berarti 24,81%. 24,81%. Ya termasuk kecil ya, karena masih di bawah 50%. Maka bisa ada kata sajanya tuh ya. Enter. R-nya 0,4981. 0,4981 ya. 981 berarti kadar NPF berkorelasi. Nah, ini sudah sedang berarti ya. Karena antara 0,4 sampai 0,6 ya. Sedang. Ya, terhadap ROA. Enter ya. Saya hitung 1 2,875 ya. 2,8756 ya. 2,8756 ya. Ke tabelnya 2,03 ya. 2,03
0,345 ya. 0,345, 2,0345. Nah, ini berarti T tabel apa T hitungnya lebih ya. T hitung 1 lebih dari T tabel. Maka begini ya, T hitung 1 lebih dari T tabel ya, yaitu ini kita perbaiki angkanya 2,8756 ya. 2,8756. Oh, ini lebih ya, bukan kurang ya. Ini lebih. Lebih dari, maka ini juga lebih dari ya. Ini juga lebih dari. Lebih dari ya, karena 2,87 kan lebih dari 2,03 ya, 2,0345. 0,345 ya. Atau secara parsial kar berpengaruh positif seperti ya. Ini berpengaruh positif ya. Positif signifikan terhadap ruang. Oke, ini sudah. Kemudian kita hitung 2. 3,28. Ini ya 3,28. 2807. 3,2807. 3,2807. Tabelnya 2,0345. 0,345 ya. Nah, ini berarti saya hitung 2 lebih dari ya. Ini lebih dari berarti. Tabel yaitu 2,2807 ya. 3,2807 ya. 3,2807 ya. Lebih dari ini 2,0345. 2,0345. Atau secara parsial NPF berpengaruh positif lagi nih. Ya. Jadi ternyata ada kondisi NPF berpengaruh positif ya. Dalam rentang 2022 sampai 2024. Oke, ini sudah. Sekarang F hitung ya. 5,4439. 5,4439. 5,4439. F tabelnya 3,2849. 3,2849. Ya, berarti ini F hitungnya lebih dari F tabel ya. Lebih dari F tabel. Ya. Yaitu 5,4439, 5,4439, 5,4439 lebih dari tabel 3,2849. 3,2849. Atau secara simultan keadaan NPF berpengaruh signifikan ya, terhadap ROA. Nah, sudah ya, jadi analisisnya seperti itu ya. Ya, untuk grafiknya ya, maka silakan ikuti dari yang kemarin ya. Saya tidak akan mencontohkan ya.
Jadi supaya Anda kerjakan sendiri ya sesuai dengan yang kemarin ya. Jadi contoh nih ya, saya perlihatkan dari yang kemarin. Ini ya, yang bus 2024 tadi yang sebelum dirubah ya. Jadi simpelnya ada ya tren terhadap waktu CAR ya. Berarti itu Januari 2022 sampai dengan Desember 2024 ya. Tren terhadap waktu eh, PROA ya, Januari sampai dengan Desember 2024 ya, di Januari 2022 ya. Tapi kalau yang sudah mengumpulkan ya udah nggak usah gitu ya. Jadi cukup yang sudah dikumpulkan aja. Nah, yang multiple nih berarti ya, yang multiple berarti CAR terhadap PROA-nya dan MPF terhadap PROA-nya ya. Jadi untuk yang 36 data ini ya. Atau bolehlah ya, ini karena nggak terlalu tidak terlalu lama ya. Ini CAR terhadap PROA ya. Ini secara parsialnya nih berarti ya. Karena kalau kita menyatakan secara simultannya nggak mungkin ya, kita nggak mungkin membuat grafik tiga dimensi ya. Ada X1, X2 terhadap Y ya. Ini X1 terhadap Y aja, lalu X2 terhadap Y. Yang ini ya sebaran titik. Nah, lihat ini memang agak unik ya tampilannya. Ini berarti CAR versus ROA. Ya. Dia CAR versus ROA-nya begini. Ini kalau digambarkan dalam diagram, garis tren. Nah, mungkin agak unik nih ya garis trennya. Kecilkan aja. Nah ya, jadi seperti ini nih. Jadi kecil ya, apa namanya, positif tapi kecil. Ini juga bagusnya di rata, rata kanan kiri semua. Ya, kemudian sekarang NPF terhadap ROA ya, di blok. Nah, ini seperti ini. NPF versus ROA. Nah, ini berarti lihat ini kosong ya. Berarti mulai dari 1,5 aja nih. 1,5. Kemudian ini mulai dari 2. Nah, maka lebih kelihatan sebarannya. Tambahkan garis tren.
Ini memang hampir datar ya, jadi kelihatan. Terus lupa ininya harusnya solid ya. Garisnya solid. Ya, jadi ini kalau gambaran sebaran titiknya ya, atau scatter diagram, ini car versus ROA, NPF versus ROA. Nah, ini kondisinya memang eh, apa namanya, koefisien determinasinya ya nggak terlalu besar, 4,81%, kemudian korelasinya sedang ya. Tapi dia berpengaruh signifikan ya, positif signifikan ya. Walaupun kalau secara parsial positif tapi nggak terlalu besar ya positifnya. Ya, itu jadi cara untuk Anda melengkapi ya data dari 2024 saja menjadi 2022 hingga 2024 ya. Jadi saya hanya akan memberikan itu untuk hari ini bagi yang kelompok yang belum mengerjakan ya. Itu saja. Silakan yang belum mengerjakan kerjakan ya sampai dengan regresi bergandanya ya. Kemudian nanti untuk ujian akhir semesternya itu Anda lengkapi berupa laporan ya. Laporannya mengacu ke contoh laporan yang sudah pernah saya berikan. Nah, ini ya. Eh, Walaupun lengkap secara daftar isi ya, tapi silakan nanti tiap-tiap bagiannya diringkas saja ya. Tapi usahakan harus benar ya. Ini seperti eh, abstraknya harus benar ya. Kemudian ini bahasa Inggrisnya ya. Ini ada kata pengantar. Daftar isinya lengkapi seperti ini ya. Kemudian sesuaikan dengan isinya ya. Jadi Anda tentang misalnya tadi ya CAR terhadap NPF ya. Maksudnya CAR dan NPF terhadap ROA. Ya, maka definisi maksudnya definisi-definisi dari variabelnya utarakan ya. Sesuaikan nanti sesuai dengan untuk regresi berganda ya, dua variabel bebas. Nah, di grup sudah saya kirimkan ya beberapa literatur ya tentang rasio-rasio keuangan. Anda bisa mengacu ke situ ya. Atau Anda juga bisa cari lagi ya, kalau masih ada yang kurang ya, cari lagi di Google ya. Yang penting nanti setiap ada acuan atau mereverse ya, Anda harus buat daftar isi apa daftar pustakanya ya. Jadi mereverse harus ada daftar pustakanya sesuai dengan Anda mereverse kemana ya. Jangan sampai Anda mereverse ada referensinya tapi tidak ada di daftar pustaka, maka itu goib ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Jadi eh, ini untuk memacu Anda ataupun yang belum mengerjakan tugas supaya mengerjakan tugasnya ya sesuai dengan contoh ini. Sesuaikan dengan variabel masing-masing sesuai kelompoknya. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.